Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mau Mencoba Channel. Ya, di kesempatan kali ini guys, aku pengen, ini kebetulan cuaca lagi hujan. Jadi ini kebetulan lagi di kebun karet ya. Kita lagi menoreh pagi ini dan atau nyadap karet ya. Nah, ini hujan, kondisinya hujan ya, begitulah. Jadi kesempatan kali ini aku mau sedikit cerita-cerita dan berbagi ya sama teman-teman, yaitu berbagi cerita pengalaman selama kurang lebih aku tuh sudah dari Januari memutuskan untuk berwira swasta atau mandiri ya, dan akan berusaha menjadi petani seperti itu ya. Jadi bergelut di bidang pertanian dan peternakan. Jadi saya memutuskan untuk tidak punya bos ya, tidak punya bos. Kebetulan memang saya tidak memulai dari nol. Jadi saya memulai karir baru, karir baru. Jadi saya memulai pekerjaan baru ini tidak dari nol. Artinya memang di kampung ini saya berada di Desa Sambera Baru ya teman-teman. Desa Sambera Baru itu salah satu desa yang ada di Kecamatan Marangkayu, jadi Kutai Kartanegara. Jadi di tempat saya ini kampungnya itu memang daerah transmigrasi pada entah tahun berapa mulainya. Yang jelas di sini itu untuk tanaman yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yaitu perkebunan karet. Dan ini sudah kurang lebih sekitar 30 tahun ya. Dan yang sekarang saya berada ini adalah kebun plasma seluas 2 hektar. Meskipun pada faktanya yang saya punya ini sekarang mungkin sekitar 1,5 hektar aja yang ada isinya, dan itu karet-karet tua semua. Jadi dari itu semua, dan kenapa saya bilang tidak memulai dari nol, karena ya ini adalah aset orang tua. Orang tua pun dulu tidak beli ya guys. Jadi ceritanya itu pada masa itu orang tua ditugaskan di tempat ini ya waktu masih bujang. Kemudian dulu itu waktu orang-orang transmigrasi dari Jawa dan lain-lain itu dikirim ke sini, itu kondisinya masih sangat hutan, masih terang benderang, karena pohon-pohon karet yang sudah besar-besar kayak gini tuh dia belum bisa disadap atau belum produktif. Oleh sebab itu banyak masyarakat dulu itu yang transmigrasi itu meninggalkan tempatnya karena mungkin tidak betah atau mungkin belum melihat prospek apa-apa di sini. Jadi mereka banyak yang pulang, rumah-rumah pada kosong, dan akhirnya banyak pendatang-pendatang baru yang kemudian mentelateni kehidupan di sini meskipun pada waktu itu belum panen juga. Akhirnya entah bagaimana caranya, akhirnya pemerintah atau tempat-tempat yang ditinggal itu bisa dikuasai secara legal. Artinya ditebus, karena ini kan sebenarnya harus ada sekian ribu mungkin ya pada waktu itu untuk menebus sertifikat sehingga menjadi hak milik. Nah, kurang apa sudah dari pemerintah memberikan rumah pekarangan yang luasnya 25 kali 100, kemudian dia diberikan juga kebun plasma seluas 2 hektar yang sudah ada isinya tanaman karet, hanya tinggal menunggu dan merawat, tapi pada ditinggal seperti itu. Jadi para pendatang itu mengurus administrasinya sehingga dia berhak untuk menempati rumah-rumah kosong dan lahan beserta lahan produktifnya seperti itu. Nah, salah satunya adalah Bapak karena dia tugas di sini ya sebagai penyuluh BKBN, itu kebetulan ambil satu paket itu dapat satu rumah pekarangan dan 2 hektar kebun karet beserta satu lahan pangan yang ukurannya itu 0,75 hektar, jadi hampir 1 hektar. Nah, itu juga nanti akan kita garap, dan di video-video selanjutnya mungkin aku akan lebih banyak menampilkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kehidupan di desa dan meliput kegiatan-kegiatanku selama berkebun seperti itu. Nah, back to
itu sekilas tentang apa perjalanan ya. Jadi kenapa aku tadi bilang mulainya tidak nol, karena emang modal awalnya itu memang punya orang tua. Nah, kenapa saya memutuskan untuk kembali? Karena pertama, saya dalam perjalanan hidup ini mencari sebuah apa sih sebenarnya yang menjadi menarik bagi saya, dan passionnya saya itu apa. Karena dengan banyak pengalaman yang sudah saya geluti di beberapa pekerjaan, dan saya mendapatkan pekerjaan di tempat yang luar biasa, banyak pengalaman yang saya ambil, mulai dari dunia pendidikan. Saya pernah masuk ya dunia pendidikan, bahkan perbankan ya, perbankan, salah satu perbankan BUMN juga saya sudah sempat 1 tahun di sana, bergelut di bidang Kemendes ya, Kementerian Desa, sebagai pendamping desa. Walaupun singkat, tapi saya merasa banyak makna yang saya bisa ambil di sana, sehingga salah satu pemicu juga sehingga saya memutuskan untuk kembali ke kampung ya, seperti itu. Kemudian suara saya terdengar jelas meskipun kondisi sedang hujan, makin deras tampaknya. Oke, balik lagi teman-teman tadi ke bagian apa tadi saya cerita sampai lupa. Ya, dari Kemendes saya memutuskan untuk kembali ya, karena waktu itu saya itu di Berau teman-teman. Jadi kalau Berau itu kurang lebih sekitar 700 km ya dari Samarinda. Saya kan waktu itu domisili juga di Samarinda, jadi saya tinggal di Samarinda, dan saya mau keluar dari bank ya, resign. Saya punya teman-teman yang baik di sana, dan saya belajar banyak tentang kedisiplinan juga di perbankan tersebut. Dan saya akhirnya kemudian memutuskan di Kemendes itu. Saya di Berau teman-teman. Berau itu, Kabupaten Berau itu berada di masih wilayah Kalimantan Timur, tapi di bagian utara. Dan itu meskipun singkat, hanya 3 bulan, saya merasa bahwa yang saya dapatkan adalah saya melihat di sana banyak desa-desa yang di pedalaman, yang suku-suku Dayak itu dia mulai berpikir untuk melakukan sebuah inovasi di kampungnya, sehingga menggerakkan hati saya bahwa saya bergelut di bidang desa di kampungnya orang, tapi saya melihat kampung sendiri itu dari dulu seperti terisolasi ya. Jujur saja di kampung ini memang kalau dibilang itu seperti terisolasi, karena meskipun ini tempat saya ini kan dekat dengan jalur pantai, jalur pesisir, kemudian dekat juga sebenarnya di antara pesisir dan poros Samarinda Bontang. Itu merupakan sebenarnya tidak terlalu pedalaman sebenarnya, cuman karena akses dari transportasinya, dari akses jalannya yang memang ya bisa dibilang memprihatinkan, maka saya melihat bahwa membandingkan dengan apa yang saya alami waktu di Berau itu, ternyata saya ingin kembali ke kampung. Tapi sebelum itu ternyata dunia pendidikan kembali memanggil saya. Jadi saya sebelum kembali ke kampung, saya bekerja di salah satu kota di Kutai Timur, kotanya Sangatta ya. Sangatta, kebetulan saya waktu itu menjadi masuk dunia pendidikan lagi ya, jadi fasilitator sekolah alam. Dan lagi-lagi saya dihadapkan dengan dunia hijau atau tanam menanam. Jadi ada istilahnya di situ, fasilitator green lab dan outbound. Kebetulan saya nggak tahu, tapi memang jiwa-jiwa saya berada di sana. Saya merasa nyaman, dan karena satu dan lain hal, keadaan yang saya harus pertimbangkan,
singkat cerita, saya menghabiskan waktu setahun di sana dengan tim yang luar biasa. Kita sama-sama membangun dari nol. Waktu saya di sekolah alam dengan 4 tim, ada Pak Syafi, Ibu Mary, dan Bu Ainun, dan juga beserta tim yayasan yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Tapi karena satu dan lain hal, dan juga saya mau menikah waktu itu, jadi pertimbangannya adalah saya harus resign, dan ketika saya pulang nanti saya ingin kembali ke habitat saya seperti itu. Jadi habitat saya ini mau menaruh harapan di dunia pertanian ini, karena memang saya cuma 2 bersaudara, dan adik saya itu kebetulan sekolah pertanian tapi masih belum aktif di kampung ini. Terserah dia nanti mau kemana, ceritanya kayak gitu. Dan singkatnya saya menikah, dan panjang diskusi sampai akhirnya nanti nih, ini belum nih, istri saya akan saya bawa ke sini. Dan mungkin kita akan sama-sama berkegiatan dan hidup di kampung. Dan hidup di kampung itu saya bilang nyaman ya. Tentu banyak orang kalau tidak terbiasa dengan dunia di kampung mungkin akan mengeluh dengan fasilitas yang kurang, mungkin kalau pengen ini pengen itu mungkin agak sulit. Tapi saya meyakinkan istri saya kalau misalnya nanti kita ada di kampung, ada satu rencana hidup yang memang kita pengen bangun seperti itu. Dan kembali lagi ya teman-teman, bahwa saya tidak memulai hidup di kampung dari nol. Saya tetap punya planning dan rencana, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, karena memang ya alhamdulillah karena orang tua juga PNS ya, orang tua juga PNS. Jadi untuk aset-aset ini orang tua juga pasti kewalahan untuk mengelola ini, karena dulu waktu saya masih kecil, saya dari kecil memang sudah diajak sama orang tua saya, terutama bapak, untuk bagaimana aset yang kita punya ini kita coba kembangkan. Cuman karena dulu saya sekolah juga di pesantren, sempat di pesantren SMP, kemudian SMA saya hidup di kota sampai dengan kuliah, kemudian saya berpetualang ke sana kemari. Akhirnya saya memutuskan untuk waktunya kembali untuk menyelesaikan satu misi yang dulu sempat kita angan-angankan, dan mungkin yang kemudian menjadi salah satu hambatan atau membuat ketidakpercayaan diri seseorang itu karena ya mungkin ada anggapan bahwa kita sudah mengenyam pendidikan yang tinggi ya. Kebetulan istri saya juga lulusan S1 ya, saya juga S1 ekonomi. Kemudian kembali ke kampung dan hidup dengan pemasukan dari bertani itu masih dianggap kok mau gitu loh. Nah itu pasti banyak sekali lah video-video motivasi ataupun inspiratif yang ada di kanal-kanal YouTube itu kan banyak menceritakan tentang kejadian seperti itu, kemudian mereka sudah sukses dan lain-lain di kampung ya dengan prinsip yang mereka pegang. Nah, yang saya bangun sekarang ini benar-benar dari nol, teman-teman. Saya tidak tahu arah ke depan ini seperti apa. Yang jelas adalah bahwa faktanya di sini orang tua saya punya aset. Tanpa dipungkiri bahwa suatu saat orang tua kita akan meninggalkan ini semua untuk anak-anaknya ya. Itu bukan maksudnya kita berharap dan lain-lain, tapi faktanya seperti itu, alurnya itu pasti seperti itu teman-teman. Orang tua itu juga butuh dekat dengan anak-anaknya ya, itu juga menjadi pertimbangan saya. Kemudian mertua juga kan tinggal di Samarinda ya, jarak itu masih, artinya saya itu tidak perlu merantau jauh-jauh lah, artinya masih terbackup ketika orang tua itu butuh dekat dengan orang tuanya. Kita sebagai anak juga menjadi meskipun kita tidak bisa memberikan secara finansial yang lebih, setidaknya perhatian dan kalau orang tua butuh
apa-apa itu anaknya masih cepat tanggap, bisa berada di sekitarnya orang tuanya, seperti itu salah satu pertimbangan. Kemudian balik lagi apa yang akan saya lakukan di tempat ini. Pertama adalah oh ya, kenapa saya berani dan yakin, kenapa saya berani dan yakin, tentu saya membaca peluang ini. Kalau saya tidak menghitung dengan matang atau mempertimbangkan ini dengan cermat juga, saya nggak berani untuk, apalagi saya sudah menikah gitu, terutama terkait finansial. Nah, menariknya konsep pertanian yang ada di sini itu sudah bisa dikatakan produktif. Artinya sudah ada hasil yang kita bisa peroleh selama sebulan. Jadi dari hasil karet ini itu dia kan polanya kita sadap, langsung kita panen. Nah, dulu kebun yang di sini itu parokan sama orang. Jadi orang yang menyadap, nanti hasilnya itu setiap sebulan itu dibagi dua. Enak banget kan? Maksudnya kita yang punya, kita yang keluar modal buat nyadap, orang lain yang kita serahkan paruhan itu tinggal bagi dua. Itu enak banget teman-teman. Jadi tapi kan kita tidak tahu kualitas perawatannya seperti apa. Akhirnya karena masih muda, saya pikir ini gambling juga. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke desa itu karena pertama, untuk operasional setiap bulan insya Allah ada, berapapun itu tapi ada. Artinya saya tidak harus nanam dulu kemudian nunggu panen, tapi sudah ada nih. Jadi kayak ini sudah bertahan saya selama kurang lebih setahun, meskipun tidak maksimal ya. Ada yang sampai UMR kota lebih sedikit lah, seperti itu dari hasil karet ini. Meskipun saya kadang nyadapnya itu masih ya seminggu cuma 2 kali kayak gitu ya, tetap disyukuri teman-teman, tetap disyukuri. Karena saya punya kendala juga kan, istri saya masih belum stay di sini, dan nanti kalau sudah stay di sini insya Allah akan banyak ide-ide, akan full energi yang saya curahkan di sini. Dan saya targetkan adalah untuk kebun ini nanti mungkin di step-step selanjutnya itu saya akan ceritakan kepada teman-teman aset yang saya punya dan proyek apa yang saya lakukan. Tapi intinya adalah bahwa yang saya pegang adalah untuk operasional setiap bulan insya Allah sudah ada. Jadi itu yang saya sampaikan kepada orang tua saya, ketika meskipun orang tua dulu sempat apakah yakin bahwa mau tinggal di sini, apalagi bahwa istri yang notabene itu dari kota ya, apakah yakin. Tapi saya berusaha untuk membuktikan bahwa apa yang saya lakukan ini saya suka. Pertama saya suka dan saya merasa bahagia ketika saya bekerja. Itu yang menentukan schedule-nya adalah diri saya. Time freedom. Saya bilang time freedom. Jadi time freedom itu bukan bermaksud kita lebih santai ketika kita bekerja, perbandingannya ketika kita menjadi karyawan dan kita menjadi berwirausaha sendiri. Itu time freedom itu bukan berarti kita kemudian santai. Justru waktunya itu, dan kalau orang lihat kerja tani itu keras dan sengsara kayak gitu. Dan itu bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak, tergantung manajemennya. Kalau kita manajemen dengan baik, kita memikirkan bagaimana caranya supaya kita hidup di kampung ini. Yang kita pikirkan adalah terus inovasi dan investasi, bukan memproduksi yang ada dan itu berulang-ulang. Nah, saya lakukan adalah dari titik awal ini saya berani pindah ke saya memutuskan untuk kembali ke kampung karena pertama yang saya pegang adalah untuk operasionalnya sudah ada, dan nanti dari kebun yang ada ini kan masih banyak tuh lahan-lahan yang kosong, ada beberapa titik, ada juga kebun tambahan kan seperti kebun rawa dan kolam, itu juga potensial sekali. Cuman itu semua butuh rencana, butuh konsep yang matang, dan action yang paling penting adalah dan tentunya adalah terus mengembangkan. Nah, itu yang saya mau lakukan. Nanti makanya saya mau mencoba channel ini juga
sebagai wadah untuk mendokumentasikan, dan saya benar-benar ingin channel ini menjadi saksi bahwa saya melakukan sebuah berjuang ini bukan menceritakan sesuatu yang sudah sukses baru saya ceritakan pengalaman. Tadi benar-benar dari nol, saya tidak tahu kendala apa yang akan dihadapi, apakah saya akan tetap stay di kampung apakah tidak. Itu semua mystery of life ya. Jadi misteri dalam kehidupan ini, kita hanya menjalani yang sebaik-baiknya, melakukan sesuatu yang kita bisa, dan tetap semangat karena ada waktunya kita tuh merasa capek, lelah dan lain-lain ya tentunya. Tapi enggak tahu ya, saya selama kurang lebih secapek apapun saya tidur, saya bangun lagi tuh saya fresh. Nah, ketika saya menggeluti bidang pertanian peternakan ini, nggak tahu kenapa, tapi bagi saya itu membuat hati saya menjadi nyaman. Berbeda dengan sebelumnya ketika saya memang secara fisik tidak begitu kerja keras, tapi ketika bangun tidur tuh ada yang dipikirkan. Ketika saya mau tidur ada yang dipikirkan, ketika bangun tidur ada yang dipikirkan. Dan itu secara psikis nggak aneh, menurut saya itu aneh, karena kita bahkan di luar jam kerja saja masih memikirkan pekerjaan. Dan mungkin itu salah satu alasan terkuat juga kenapa saya mau melakukan konsep yang namanya time freedom. Artinya time freedom itu bukan, saya bilang lagi tadi, bukan maksudnya itu adalah kita punya waktu yang lebih santai ya. Tidak, kita harus jauh lebih kerja keras ketimbang kita jadi karyawan. Tetapi waktunya adalah yang punya schedule, yang ngatur schedule adalah kita sendiri. Kayak sekarang ini jam berapa ini? Saya bebas. Kalau saya pingin hari ini saya pingin liburan, misalnya jalan-jalan ke pantai ntar siang, saya bisa kapanpun itu. Yang penting ada ada maunya saya pengen ke sana, ya saya jalan ke sana. Nah, kemudian kalau kita mau malam mau kerja kayak gini, sore saya ini misalnya mau pulang, kerjanya saya misalnya hujan nih, libur nasional nih, kalau hujan nih saya pulang. Nanti sore saya balik lagi ke sini untuk nyadap, ya itu kan. Jadi suka-suka kita yang ngatur. Tapi intinya tuh tetap kerja keras. Tetap konsisten, tetap semangat. Dan yang paling penting adalah kita harus terus berpikir inovasi dan investasi. Itu yang kita kejar. Makanya nanti di kambing ini sebenarnya kambing ini nanti akan, mungkin di video-video yang lalu juga ada sekilas saya bahas ya. Jadi alhamdulillah sih kita dapat bantuan kambing, meskipun nanti katanya itu akan diparokan. Cuman ini salah satu langkah awal. Saya nggak harus beli kambing dulu untuk beternak, tapi kebetulan ada bantuan dan itu sangat cepat sekali waktunya. Dan saya belum sempat menyiapkan bank pakannya, tapi nggak apa-apa, by proses, kita masih ngarit hari-hari juga nggak apa-apa. Seninya di situ saya bilang, makanya meskipun capek itu rasanya tiap bangun kayak gini tuh enak banget tuh, badan tuh udah seger tiap hari. Insya Allah juga diberikan kesehatan karena kita banyak beraktivitas. Dan satu lagi teman-teman, nah kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Nah kayak gini makin seru, mungkin ini sudah 23 menit tapi enggak apa-apa teman-teman ya, karena hujan juga saya mau cerita aja mumpung enggak ada orang, jadi saya leluas untuk bercerita pagi ini ya. Jadi ada sebuah kita pokoknya mengupayakan yang terbaik, termasuk mau mencoba channel saya bangun ya. Siapa tahu channel ini juga bisa orang ada yang suka dan ini bisa berkembang. Saya juga suka traveling dan adventure. Saya pengen nanti kalau ini sudah stabil, saya sudah tahu income saya di kampung berapa, dan saya sudah polanya saya sudah dapat. Ketika nanti istri saya sudah ada di sini, istri dan anak saya sudah ada di sini, nah saya pengen merutinkan untuk kembali berpetualang. Nah, saya semenjak bujang setelah lulus kuliah itu intens sekali untuk berpetualang. Ya memang jiwa-jiwa saya ini suka dengan belusukan ke sana kemari.
Nah, apalagi waktu kenal dengan komunitas tuh saya berpetualang ke sana kemari juga ya teman-teman. Jadi itu menjadi hobi yang menurut saya sangat positif dan saya merasakan dampak yang luar biasa karena saya berpetualang ya, seperti itu. Jadi saya ingin menarik itu sebagai satu konsep hidup yang nantinya harus ada di keluarga kecil saya. Saya pengen menjadwalkan rutin untuk ya minimal di wisata-wisata lokal kita pengen jadwalin rutin, mungkin sebulan kalau bisa dua kali, kalau sebulan sekali ya diharuskan ada liburan, karena itu akan jadi momen juga bagi keluarga kita, quality time kita juga sama keluarga ya, apalagi kita semua sama-sama di rumah itu juga mungkin yang akan membuat diri saya akan semakin semangat dan berbahagia menjadi. Karena kalau kita mikiri ya namanya hidup di dunia dengan banyak masalah, ini memang tempatnya masalah teman-teman, masalah ekonomi dan lain-lain, cuman itu tetap harus diupayakan dan diusahakan, karena tanpa kita mengejar income finansial atau itu juga akan sulit gitu, apalagi kebutuhan tuh akan semakin macam-macam. Nah makanya ini kombinasi yang perlu punya konsep hidup meskipun tinggal di kampung, tapi jangan kalah dengan teman-teman yang ada di kota-kota sana. Saya akan saya bisa bekerja dengan hati yang tenang, dengan passion saya ya, dengan semangat, dengan melakukan satu rutinitas yang enggak gitu-gitu aja. Nah itu penting. Kemudian sama keluarga terus ya, maksudnya stay, artinya nggak harus pulang dalam jangka waktu sekian baru ketemu anak istri. Saya tidak ingin seperti itu, dan mungkin nanti kita akan ngembangin usaha-usaha jenis UMKM itu cita-cita saya juga sebenarnya, tapi mudah-mudahan lah. Saya nggak mau terlalu mikir jauh, tapi yang jelas step by stepnya ada arah ke sana gitu. Dan balik lagi tadi ya, saya mau sampaikan apa tadi? Oh iya, tentang teknologi. Jadi saya juga aktif di media sosial, nggak aktif-aktif banget sih, cuman nggak tahu kenapa, tapi sekarang itu tentu teman-teman juga termasuk YouTube, Instagram dan lain-lain, itu saya yakin banyak orang-orang yang berkecukupan dari sana. Oleh sebab itu kita nggak boleh nutup diri juga kalau kita punya kemampuan untuk menguasai teknologi itu. So kita harus juga terlibat dalam perebutan media sosial itu yang saya yakini. Nah oleh sebab itu makanya kenapa saya ya bikin YouTube, kemudian saya ikut konten ya belajar bikin konten ya, kemudian bangun branding di media sosial ya, mungkin supaya banyak sih manfaatnya. Nggak usah saya sampaikan secara detail, tapi yang jelas adalah bahwa kalau kita punya branding di media sosial, orang pertama akan mengenal, itu sih yang penting. Jadi mungkin selama saya berkegiatan seperti nanti akan sering saya posting ya, itu juga menjadi ternyata di daerah yang jauh di sana itu juga ada orang yang seperti saya yang memulai dari nol, dan juga saya tahu kayak gini kan dari para senior yang sudah sukses, anak-anak muda yang punya semangat kembali ke kampung, kemudian dia membangun kampung, itu luar biasa banget. Dan mungkin arahnya saya ke sana, meskipun sekarang saya nggak tahu nggak tahu arah ke depan seperti apa, tapi saya menjalani dengan semangat, dan yang bisa saya lakukan dengan konsep yang saya punya. Oke, mungkin cukup dulu ya teman-teman. Sepertinya aku akan melanjutkan untuk menoreh nih ya, karena sebenarnya nanti aku akan ceritakan masalah yang dihadapi, masalah yang selama ini pengalaman saya
yang sudah dihadapi ketika kita menoleh. Pasti adalah masalah-masalah ketika kita menjadi seorang petani karet. Nantilah di video selanjutnya guys. Oke. Dan ini cukup panjang ya, setengah jam kita ngobrol kayak gini. Mudah-mudahan ini pertama jadi catatan pribadi buat saya. Suatu saat mungkin saya akan lihat video ini dan jadi sharing session juga buat teman-teman. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil, kita renungkan. Dan yang paling penting adalah bahwa generasi tua itu yang sekarang jadi petani itu yang punya skill-skill hebat ya. Mereka akan tua dan tiada. Nah, generasi di bawahnya ini kalau semua itu menjadi selebgram, kalau semua itu menjadi tidak ada yang mau berkecimpung di bidang seperti ini, pertanian, peternakan, pokoknya yang fisik-fisik, kita nggak tahu. Karena semua dasar manusia itu kalau dia mau makan dia harus nanam, dia harus pelihara binatang, ternak, dia harus macam-macam, pokoknya berbau yang memproduksi sesuatu. Itu penting banget dan itu harus ada generasi selanjutnya. Maka kita harus sebagai anak muda, saya mengajak teman-teman, yang pertama sih passion. Teman-teman harus tahu passionnya dulu, sukanya apa. Kalau memang sudah mentok nggak enak jadi karyawan, dihitung matang-matang baru teman-teman putuskan untuk resign. Ya kayak gitu aja guys. Oke, waktunya untuk menoreh. Mungkin ini jadi video sedikit inspiratif dari saya, karena kayaknya seru ya saya bikin podcast gitu. Cuman nanti aja lah saya pikirin. Ini saya lebih suka ngobrol lepas kayak gini. Oke guys, kita mau menoreh dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman di Mau Mencoba Chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.